Mengapa kita harus belajar dari kebangkitan ekonomi Cina? Kebangkitan ekonomi Cina merupakan hal yang menarik untuk dikaji bagi pemerintahan Indonesia. Hal tersebut secara khusus tercermin dari kebutuhan Cina akan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai penanda kebangkitannya. Pada abad ke-20, Cina mulai mengalami berbagai revolusi yang membuat stabilitas ekonomi domestik bergejolak. Sehingga Cina melalui kepemimpinan sentralistiknya berupaya memodernisasi perekonomiannya dan menghasilkan kebijakan yang pragmatis. Pada masa pemerintahan Mao Zedong, Cina mulai tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang terbuka bagi kerjasama internasional. Pada masa pemerintahan Deng Xiaoping setelahnya, keterbukaan ini semakin longgar, utamanya untuk merekonstruksi krisis ekonomi yang disebabkan oleh isolasi perdagangan pada masa Mao. Keterbukaan ini juga disertai dengan perlahan masuknya unsur demokrasi dalam tata kelola hubungan internasionalnya. Pada abad ke-21, keterbukaan ini semakin menjurus pada tujuan kebijakan ekonomi politik internasional Cina yang ekspansif dan hegemonik. Hu Jintao mewujudkan tujuan ini dengan merencanakan The Peace Policy of China, yakni kebangkitan Cina yang damai. Pada 22 Desember tahun 2005, dalam dokumen China Peaceful Development Board atau yang dikenal dengan istilah Hipping Fashion dalam bahasa Mandarin oleh Amerika Serikat. Dalam dokumen tersebut, Cina dipersepsikan memiliki 5 strategi untuk meraih keunggulan ekonomi dalam kerangka pembangunan, yakni pembangunan yang berkedamaian merupakan cara yang tidak terhindarkan dalam menuju modernisasi Cina, mempromosi perdamaian dan pembangunan dunia seiring dengan pertumbuhan Cina sendiri, reformasi dan inovasi dengan pencarian keuntungan bersama dan pembangunan umum dengan negara-negara lain, pengembangan dengan bergantung pada kekuatan sendiri, serta membangun dunia yang harmonis dengan perdamaian yang berkesinambungan dan kesejahteraan bersama. Cina juga mulai memasuki era perdagangan multilateral setelah memasuki World Trade Organization. Setelah resmi pada tahun 2005, hal ini merupakan manuver penting bagi Cina karena Cina secara penuh telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi pasar. Namun pada praktiknya, Cina tengah membangun keunggulan untuk menyaingi kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Lini pertahanan untuk membangun persaingan itu ialah di kawasan Asia Timur, karena secara geopolitis menguntungkan bagi Cina. Akumulasi modal AS yang cukup besar di kawasan tersebut dan juga faktor beberapa negara penting yang menjadi aliansi Amerika Serikat. Untuk itu, Cina berusaha mendefinisikan ulang tentang identitas Asia Timur seiring pula dengan kepentingan ekonominya. Hal ini tercermin dari upaya-upaya Cina untuk menjadi pemimpin dalam kerjasama ekonomi regional di Asia Timur pada abad ke-21. Terdapat 3 karakteristik yang patut diperhatikan di Asia Timur, yakni politik great power yang mengkonstruksi kerangka kerja dinamika regional di Asia Timur yang sebelumnya didirikan oleh Amerika Serikat melalui Perang Pasifik. Negara-negara besar Asia Timur memiliki ketahanan yang kuat terhadap kedaulatannya masing-masing dalam ranah sosial budaya, sehingga menghambat terbentuknya identitas regional serta superioritas negara dalam mengontrol masyarakat dan komunitas di dalam. Hal yang tersirat dari karakteristik tersebut ialah bahwa Asia Timur merupakan suatu kawasan yang memiliki relasi langsung dengan kepentingan Amerika Serikat dan hubungan tersebut difasilitasi oleh negara. Implikasi dari karakteristik tersebut secara langsung dari segi globalisasi ekonomi ialah pertumbuhan pasar uang dan transaksi keuangan yang secara simultan juga memberi dampak pada rekonstruksi produksi transnasional dalam skala global. Bagi negara akan sangat menguntungkan apabila dapat memanfaatkan kedekatan geografis dengan negara-negara besar di sekitarnya yang akan mengurangi biaya perdagangan pembangunan. Namun tidak selalu demikian, dengan aliansi politik yang relatif sulit dibangun, khususnya karena faktor karakteristik yang telah dibahas sebelumnya. Untuk itu sangat wajar jika Cina memiliki beberapa strategi integrasi ekonomi yang berwarna politik baru dalam pembentukan Asia Timur. Dari kacamata sendiri sebagai suatu cara pandang untuk mempromosikan pemerintahannya.